Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 21 Oktober 2022, Jumat Pekan Biasa ke-29. Disusun dan dibawakan oleh Frater Rival Ngancu SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul Membaca Tanda-tanda Zaman secara Benar dan Bijak. Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus memberikan ilustrasi tentang pengetahuan orang Yahudi yang pandai menilai gejala alam, yakni tentang kemungkinan hujan dan panas. Dikisahkan bahwa orang Yahudi bisa membaca tanda-tanda zaman hanya dengan mengandalkan penilaian mereka mengenai situasi real yang terjadi sejauh pandangan mata biologis mereka. Misalnya, mereka bisa memastikan hujan akan turun hanya dengan melihat awan yang naik. Kemudian, mereka bisa memastikan hari akan panas hanya dengan melihat arah angin. Dalam hal ini, orang Yahudi boleh bangga dengan kemampuan yang mereka miliki itu. Namun, kebanggaan orang Yahudi tidak berarti bagi Yesus. Yesus justru memberi penilaian negatif terhadap mereka dengan mengatai mereka sebagai orang-orang munafik. Alasan dasar penilaian Yesus ialah karena Yesus melihat bahwa rupa bumi dan langit dapat mereka nilai. Mereka tahu kapan akan datang hujan dan kapan hari akan panas terik. Akan tetapi mereka tidak tahu bagaimana menilai zaman. Bahkan mereka sampai tidak bisa memutuskan sendiri apa yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Sekarang zaman semakin modern. Hal ini diwarnai dengan begitu banyaknya perubahan yang terjadi di tengah kehidupan kita.
terhadap segala macam bentuk perubahan tersebut kadang-kadang membuat pikiran kita bingung dan hati kita gundah. Kebingungan yang kita alami karena dalam arus perubahan tersebut menawarkan berbagai macam bentuk pilihan untuk kita. Umumnya, berbagai macam bentuk pilihan tersebut menawarkan hal-hal yang baik untuk kita. Namun yang menjadi persoalan ialah kita manusia sebagai penikmat pilihan tersebut tidak cukup bijak mengambil keputusan untuk memilih hal baik apa yang kita pakai untuk menanggapi pilihan tersebut sehingga dapat membawa kita kepada suatu perubahan yang bernilai positif. Kita sama seperti orang Yahudi, seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Kita kurang mampu, bahkan mungkin tidak bisa membaca tanda-tanda zaman ini dan memutuskan sesuatu secara benar. Kita tidak cukup mampu memahami tanda-tanda perubahan zaman. Kita tidak bisa mengontrol pola perilaku kita, anak-anak kita, bahkan keluarga kita. Oleh sebab itu, seringkali kita terjerumus dan jatuh dalam jurang yang menghancurkan harga diri sendiri, orang lain, bahkan Tuhan. Mari kita berkaca pada apa yang Yesus sampaikan dalam Injil hari ini. Kita semua dipanggil untuk mengabdi kepada kebenaran. Kebenaran itu tidak selalu manis dan lezat. Kadang-kadang kebenaran itu pahit dan penuh derita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Melalui sabdanya hari ini, Yesus mengajak kita untuk membaca tanda-tanda zaman secara benar. Kita perlu menyelami lebih dalam setiap akar persoalan yang terjadi di sekitar kita, khususnya dalam lingkungan masyarakat kita. Membaca tanda-tanda zaman terwujud nyata secara praktis ketika kita senantiasa berhati-hati dalam memberikan pendapat. Misalnya, kita tidak asal share status di akun Facebook, Instagram, WA, dan berbagai macam jenis media lainnya, seperti berita yang kita baca sambil lalu tanpa mengecek benar tidaknya sebuah berita, tanpa memikirkan resiko dan konsekuensi dari status kita. Segala macam bentuk kata kotor dan makian yang kita gunakan untuk menyindir orang lain yang mungkin kita tidak sukai. Kita mesti mampu membaca dan menanggapi tanda-tanda zaman dengan tepat dan bijak. Membaca tanda zaman secara tepat dan bijak berarti membiarkan diri dituntun oleh Tuhan dalam arah yang benar dan tepat, membiarkan diri dituntun dalam semangat cinta kasih yang harmoni, dalam spirit merangkul dan membebaskan. Satu hal yang pasti ketika kita ingin membaca tanda-tanda zaman adalah bahwa kita mesti digerakkan oleh cinta dan kepekaan kepada kebenaran. Mencintai dan menemukan kebenaran adalah tugas harian kita ketika berenang dalam riak arus zaman yang kadang tidak bersahabat. Dengan kunci cinta dan kebenaran, kita sadar bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita
sampai kapanpun. Semoga kita semakin pandai dan bijak membaca tanda-tanda zaman. Ya Allah yang Maha Baik, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu ke dalam diri kami, agar kami mampu membaca tanda-tanda zaman ini dengan baik dan secara bijak, memilih segala macam bentuk perubahan yang ditawarkan dunia ini. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu bagus.